Hai Kitizen, welcome back to Qta Podcast SMA Negeri 1 Klirong. Setelah seru-seruan di episode pertama, kali ini kita balik lagi dengan obrolan yang gak kalah seru. Masih bareng aku Kia dan aku Rahma yang bakal nemenin kalian ngobrol seru tapi tetap santai dengan kita berdua. Nah, tapi di sini kita nggak cuma berdua ya, Iya dong. tapi kita kedatangan tamu spesial dari ekstrakurikuler wajib di sekolah kita. Siapa lagi kalau bukan PMR dan Pramuka. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Dewi dan Kak Erna. Halo. Ya, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya tuh lebih lanjut tentang Pramuka dan PMR, boleh kenalan dulu dong Kak, biar sama-sama. Iya, di rumah juga penonton sama-sama tahu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kristina Dewi, perwakilan dari Dewan Kerja Wira masa bakti 2024-2025. Ya. Perkenalkan, saya Ernawati, saya dari perwakilan Dewan Ambalan Angkatan 17. Biasanya nih kan, kita langsung aja lah ya ngobrol-ngobrolnya. Ya. Bareng, santai-santai aja. Biasanya kan tiap sekolah itu beda-beda ya. Kalau Pramuka di SMA Negeri 1 Klirong itu gimana? Ada perbedaannya nggak sama sekolah-sekolah lainnya? Ada sih, kan ya di Pramuka SMA Negeri 1 Klirong ini kan nggak cuma pioneering sama perkemahan biasa ya. Pasti banyak banget acaranya, kayak yang kemarin-kemarin yang udah-udah itu ada Aidian Pinsa, terus besok mau ada Latgab, terus banyak banget acara-acara yang dari sebelumnya itu belum ada, sekarang jadi ada gitu. Mungkin itu sih. Ya. Beda banget pastinya ya sama Iya. sekolah-sekolah lainnya juga. Kalau dari PMR sendiri gimana nih kegiatannya apa aja? Terus apakah ada perbedaan yang mencolok dari Pramuka? Ya, kalau di BMR sendiri pastinya mungkin kalau yang dasarnya kita latihan membicarakan lah ya materi-materi tentang obat-obatan gitu. Tapi kalau mungkin dari sekolah lain yang mungkin belum ada di kegiatan PMR itu mungkin IKING atau yang memperingati Hari PMI yang lebih meriah lagi gitu, bukan hanya sekedar kita memperingati nge-share poster gitu, tapi kita ada acara sendiri. Berarti ada kegiatannya ya buat memperingatinya. Kalau ngomongin tentang kegiatan nih ya, Pramuka dan PMR biasanya kegiatannya tuh ngapain aja? Kan sama-sama ekskul wajib ya di sekolah ini. Jadi ada kesamaan atau malah beda banget nih kegiatan Pramuka sama PMR? Sebenarnya sama beda sih, sama ya, sama-sama apa ya? Tapi pastinya ada perbedaan dong, kayak Pramuka kan lebih ke alam, kalau PMR pertolongan dan Iya. obat-obatan gitu. Kalau kegiatannya sendiri, Kalau kegiatannya ya di Pramuka itu lebih ke alam benar. Dari survival Viva kan alam, bertahan hidup, terus kayak hiking sama ternyata kita ya. Hiking acaranya juga sama ya? Iya sama. Dalam waktu yang sama dan tempat yang sama. Kita sering ada event bareng. Iya. Apa-apa bareng ya? Apa-apa bareng? Proposal bareng. Bareng. Anggaran bareng. Jadi intinya kegiatannya tuh banyak yang sama ya antara Pramuka dan PMR. Iya, bedanya kayak tadi sih. Kan lebih ke survival, kalau ini PMR mesti ke kesehatan, pertolongan pertama gitu kan. Tapi kalau di Pramuka juga ada Mbok, atau hanya bertahan hidup di alam aja, atau ada yang terkait dengan kesehatan juga? Ada, pasti ada. Kayak P3K sebenarnya ada, tapi tipis-tipis ya. Kalau mendalami pasti di PMR-nya. Terus juga pernah ada materi yang itu apa ya? Yang makanan yang daun-daunan yang bisa dimakan sama yang gak bisa dimakan. Itu kan termasuk kan? Ya, jadi di Pramuka jadi tahu mana yang bisa dimakan, mana yang gak bisa dimakan sih. Nyambungnya ke obat-obatan juga berarti ya? Iya. Tipis-tipis. Terus lanjut ya, kan di organisasi Pramuka sama PMR kan struktur organisasinya beda, divisinya juga beda ya. Iya, jelas sudah banget. Boleh dong itu dijelasin gimana struktur divisi apa aja, terus kerjanya ngapain aja, Tugas dan divisinya. Kayak mungkin dari PMR dulu. Pertama paling atas pasti ada ketua. Ketua itu tugasnya pasti mengatur semua anggota, kayak melihat
kerja anggota-anggotanya. Kalau wakil ketua itu pasti membantu ketuanya. Mungkin kalau misal ketuanya lagi berhalangan hadir atau sebagainya. Terus ada sekretaris 1 dan sekretaris 2. Pastinya sekretaris kan gak asing lagi ya, tugasnya ngapain aja. Pasti bikin surat-suratan, bikin proposal, mengabsen andik ketika ekstra rutin. Terus ada bendahara 1 dan 2 juga. Bendahara itu mengontrol semua keuangan yang ada di PMR gitu. Terus di sini juga ada yang namanya divisi Tribakti 1 sampai 3. Yang pertama itu ada divisi Tribakti 1 atau bisa disebut juga divisi acara. Itu tugasnya lebih ke membuat rundown. Kalau setiap Jumat itu kita mau ngapain aja, jam-jamnya gimana gitu. Jadwal ya? Ya, jadwalnya. Dan jadwal materi juga, mungkin Jumat ini materinya mau apa, Jumat depan mau apa gitu. Terus ada Tribakti 2 itu lebih ke kegiatan. Namanya divisi kegiatan. Itu lebih ke yang terjun langsung di lapangannya. Jadi kan tadi Tribakti 1 sudah membuat rundown. Nah, itu yang mengontrol terjun di lapangannya itu tugas dari Tribakti 2 ini, dari divisi kegiatan. Terus yang ketiga itu ada Tribakti 3, itu bisa disebut juga dengan humas, pastinya untuk menghubungi segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Terus ada divisi perkap atau perlengkapan, itu pasti memenuhi sarana prasarana ketika mau event-event gitu-gitu. Dan perkap di PMR juga bertugas untuk mengecek obat-obatan yang ada di UKS gitu, untuk di stok kalau misal udah habis. Ya, terus ada divisi seni dan kreativitas, pastinya yang berhubungan dengan edit-edit dan konten-konten segala macam, entah itu video atau poster-poster gitu. Terus ada divisi PU, itu pastinya PU itu pembantu umum. Jadi tugas divisi ini untuk kayak membantu semua divisi yang perlu bantuan gitu, dan menghandle juga untuk pembagian TTD, tablet tambah darah untuk siswi SMA Negeri 1 Kulon. Jadi mereka yang bertanggung jawab. Terus ada divisi organisasi, pastinya untuk mengevaluasi seluruh kegiatan PMR, baik juga mengevaluasi kalau mungkin dari andik atau dari dewan ada kesalahan gitu, untuk dievaluasi untuk melakukan nanti kedepannya biar benar diperbaiki. Tadi kan pengecekan obat-obatan itu dari divisi perkap ya. Berarti untuk yang mengurus UKS itu dari Dewan Kerja PMR ya? Iya, saat ini iya. Mungkin dulu sih seingatku ada ya salah satu mungkin dari karyawan atau guru itu yang tugas di UKS. Cuma saat ini belum ada. Jadi bisa dibilang untuk seluruh tanggung jawab yang di UKS itu dari Dewan Kerja PMR. Kalau dari pramuka nih, strukturnya pasti beda banget kan sama PMR. Gimana dong? Dijelasin dong. Yang pertama ya, itu ada PA. PA itu apa ya? Pemangku adat. Iya, pemangku adat. Terus pemangku adat itu tugasnya mesti berkaitan dengan adat, karena ada adatnya gitu. Terus menjaga adat ya intinya. Terus pradana ada putra putri. Tadi pemangku adat juga putra putri. Pradana itu kayak layaknya ketua di PMR, ketua di organisasi lain, sama aja gitu. Tugasnya mengkoordinir, memimpin, terus ya ininya kepalanya lah, kepala dari organisasi, kepala. Ketua gitu ya. Iya, ketua. Terus ada yang namanya kerani tapi bukan kera ya. Pernah tahu ada yang bilang kerani itu kera, ya Allah. Kerani apa tuh? Kerani itu sekretaris. Oh iya. Jangan mikir juga kalau kerani itu cuma putri. Jadi kerani itu putra putri ya. Kalau putra kerana atau Bukan dong, jangan sampai ada yang mikir gitu ya. Berarti sama-sama kerani ya? Iya, tetap kerani putra putri gitu. Tugasnya ya sama yang lain, yaitu mengurus administrasi di Ambalan tentang surat menyurat. siap. Surat menyurat ya, terus administrasi itu laporan, proposal juga dari sekretaris.
Terus ada juru uang, yaitu bendahara. Bendahara tugasnya mengurus administrasi peruangan di Ambalan, kayak keluar masuknya uang, terus pembagian uangnya gimana itu dari juru uang. Terus ada seksi giat, kayak yang membuat kegiatan jadwalnya. Terus ada seksi kajipram. Kajipram itu tugasnya mencari materi yang akan disampaikan ke adik-adik. Terus ada seksi humas, sama kayak hubungan masyarakat gitu. Biasanya mempublikasikan kayak video-video, terus apa aja lah intinya ke masyarakat gitu. Terus ada juga sesi evaluasi, isinya itu bertugas untuk mengevaluasi kegiatan yang udah berlangsung gitu sih. Kurang lebihnya sama. Iya gitu, sama. Tapi penamaannya beda ya. Iya. Berarti humas itu kan tadi katanya mempublikasi video gitu-gitu Iya. buat ke masyarakat, berarti kayak PDD gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Oh. PDD iya, terus juga ngurus izin juga iya. Jadi hubungan masyarakat banget gitu. Tugasnya banyak. Iya. Banyak. Kalian kan Dewan Kerja PMR dan Pramuka ya. Gimana sih caranya kalian ngajak siswa-siswi SMA Negeri 1 Klirong buat gabung ke ekstrakurikuler PMR dan Pramuka? Ya untuk dari PMR sendiri pasti kemarin waktu MPLS itu kita ngadain demos gitu, segala penampilan kita tampilkan untuk menarik-narik adik gitu, dan nanti ada link tersendiri untuk mengisi daftar tersebut. Ada nggak sih yang kalian siapin biar Andik tuh tertarik buat join ke PMR? Banyak sih, kebetulan kemarin waktu angkatan saya itu ini pertama kali di demos kita bawa ambulan. Jangan itu yang narik. Ini dia. Curiga sih itu yang bikin panik. Iya. Kalau dari Pramuka nih, apa yang disiapin buat narik adik-adik? Sama sih ya sebenarnya. Kan di MLS pasti ada demos. Ya, pasti kita nampilin yang terbaik, nampilin yang kira-kira belum pernah. Tapi ya belum pernah banget sih, kayak jarang dilihat sama adik-adik. Terus jadi wah ternyata di Pramuka tuh ada kayak gini gitu. Ya, terus bisa juga menceritakan pengalaman-pengalaman yang tentunya seru-seru banget sih. Itu caranya. Nah, kan kalau misal adik udah masuk ke Pramuka sama PMR pasti ada pembagiannya dong. Ada. Nah, boleh diceritain tuh gimana pembagian adik di Pramuka sama PMR. Ya, kalau di Pramuka itu PMR. Kalau di PMR itu dibagi, ada saat ini tuh ada 14.000 dari 5 laki-laki, 9 perempuan. Dari regu ini di PMR itu dinamain dari nama obat-obatan kayak Broma, Dexanta, kayak gitu-gitu sebenarnya. Kalau pergu tuh isinya tiap pergu berapa kira-kira Ada jumlahnya? yang mungkin sekitar 10 sampai 12. Ya, berarti totalnya keseluruhan 100-an lebih ya. Berhasil dong narik adiknya. Kalau di Pramuka gimana? Kalau Pramuka itu kan di Ambalan ada yang namanya Sangga. Sangga itu satuan terkecil di Ambalan. Nah, di Sangga itu biasanya berisi 8 sampai 10 orang. Di Sangga penamaannya, kalau PMR kan tadi obat-obatan ya. Kalau kita itu ada kayak mencoba, perintis, pelaksana, penegas, terus mendobrak gitu. Kalau di Pramuka itu ada 17 sangga, 5 dari laki-laki, 12 dari perempuannya. Banyak juga ya. Iya, banyak banget. Sebenarnya banyak sih. Iya. Kan ya adik-adiknya walaupun udah join ke Pramuka dan PMR pastinya belum resmi bergabung di Pramuka dan PMR kan. Ada nggak sih kegiatan khusus buat pengesahan jadi anggota PMR Wira dan Pramuka Penegak gitu? Ada. Jadi kan awalnya dari SMP kan masih penggalang, terus kesini bakalan jadi penegak. Nah, di proses itu ada yang namanya penerimaan tamu ambalan atau PTA, sering kita sebutnya ya PTA. Nah, di PTA itu nanti ada serangkaian acara, terus setelah itu ininya ada pengesahan, nanti kamu jadi penegak gitu. Naik tingkat ya. Iya. Dari penggalang jadi penegak gitu. Kalau dari PMR gimana? Sebenarnya sama sih ya, cuma beda nama aja. Mungkin kalau dari PMR kan dari SMP itu ada yang namanya PMR-nya masih media ya. Kalau untuk ke SMA itu namanya PMR Wira. Jadi untuk naik tingkat dari media ke Wira juga kita ngadain event itu, ada PTW,
penerimaan tamu wira gitu. Dan pastinya ya di situ sama aja sih, ada serangkaian acara-acara yang nanti mengesahkan Andik itu untuk menjadi PMR wira gitu. Nah, itu berarti kegiatannya itu bareng juga. bareng. Tempatnya juga sama. Berdampingan ya. Iya, Berdampingan. Berarti itu kegiatannya itu setelah MPLS, setelah yang demo tadi ya. Berarti. Iya, betul. Berarti sebelum ekstra dimulai. Iya. Nah, buat jadwal ekstra berlangsung itu kalau dari Pramuka sama MPR itu jadwalnya gimana sih, kayak seminggu berapa kali, terus Waktunya hari apa? kapan? Bareng juga ya. Bareng banyak barengnya ya. Barengnya. Jadi kita ya ngadain ekstra itu di Jumat. Hari Jumat. Itu kapan waktunya, setelah pulang sekolah kah? Setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah kan kita pulang sekolah jam 2 kurang 10 deh. Iya, 10. ekstra dimulai jam 2. Jam 2 harus sudah siap. ya, keren banget. Perlengkapan harus sudah siap, gimana? Cepet-cepetnya. Berarti udah siap-siap sebelum itu 10 menit buat siap-siap ekstra ya, nggak pulang dulu ke rumah ya berarti ya. Kayak belum waktunya loh. Cukup. Gak mungkin sih, gak mungkin. Cukup. Ya, tadi kan udah dari pramuka penggalang ke pramuka penegak ya. Gimana sih cara naik pangkat di pramuka? Naik pangkat ya, mungkin naik tingkat. Dari kan kalau di pramuka itu penegak ya, ada namanya penegak bantara sama penegak laksana. Di bantara itu dan laksana ya sama aja sih. Sebelum itu kalian harus uji SKU. Jadi kalian harus menyelesaikan hingga lulus itu SKU bantara dulu. Setelah itu ya udah. SKU itu apa SKU? SKU itu syarat kecakapan umum. Iya. Iya. Poin-poin di dalamnya itu harus banget diisi. Terus jangan sampai gak diisi lah. Jadi kayak ada tesnya gitu ya? Iya betul, tes. Kalau dari PMR gimana tuh? Ya, mungkin kalau dari PMR itu tingkatannya gak sebanyak pramuka ya. Kita cuma ada 3 tingkatan. Itu mungkin dari SD itu namanya PMR Wira, dari SMP namanya PMR Madya, baru di SMA itu ada PMR Wira gitu. Selain untuk mengesahkan Andik menjadi PMR Wira, selain tadi kegiatan PMR itu, kita juga ada semacam SKU namanya SKT. Kita sama juga ya. Sama juga tuh. Itu untuk dites atau untuk menguji Andik untuk bisa ya gimana kemampuan Andik layak atau enggak untuk menjadi PMR Wira. Tadi kan SKU, SKT itu apa sih? Waduh, Apa ya? mungkin apa ya syarat Buat kenaikan naik tingkat ya? Iya. Iya. Kan tadi udah bahas tentang kenaikan tingkat nih. Nah setelah itu ada acara lain gak sih? Ada. Ada ya. Setelah kenaikan tingkat itu, nah itu acara apa? Kan itu kan baru naik tingkat ya, belum dilantik gitu. Kan ada acara dilantiknya, kamu menjadi bantara, kamu menjadi laksana, pasti ada. Jadi ada event bareng lagi. Bantara dan apa namanya? Wira. Kemah Wira, kemah bantara dan kemah Wira bareng lagi. Sangat berdampingan sekali ya. Damai banget. Itu berarti panitianya juga sama-sama. Sangat amat bersatu ya. Ya, boleh diminum dulu? Iya minum dulu biar gak haus. Iya. Santai aja. Kakak. Oh iya. Ya, minum dulu. Udah. Lanjut lagi kan? Iya lanjut. Lanjut lagi. Tadi kita belum tahu nggak sih kayak apa Kak Dewi sama Kak Erna itu jadi apa sih? Oh iya di pramuka sama Iya. Dewi sama kayak Jadi anggota aja lah. Tadi kan kalian sudah menjelaskan sistem-sistemnya. Kalau kalian sendiri jadi apa di pramuka dan PMR? Jadi yang itu tugasnya
ngurus-ngurus surat kira-kira apa coba? Oh ya, keren apa tadi? Tapi kira ya. Keren ya. Iya. Terus jadi keren. Iya, keren banget kalau Kak Dewi. Kalau saya ini paling kaya di Dewa. Berarti uang ya, mengurus keuangan ya berarti. Berarti kalian sering bekerja sama bareng ya? Ya, anggaran. Dan proposal. Iya, revisi. Ya, lanjut ya. Kan berarti Kak Erna itu intinya udah jadi anggota pramuka berapa lama? Dari SD? Iya ya, dari SD pramuka, SMP pramuka, SMA pramuka. Pramuka terus ya. Nah, itu manfaat ikut pramuka di kehidupan sehari-hari itu apa menurut kamu? Iya. Dari aku ya? Ya. Kalau aku ya, manfaatnya itu banyak banget, jujur ya, banyak banget. Ngerasain banyak banget manfaatnya dari ikut pramuka. Yang pertama, benar-benar bisa manajemen waktu. Kan mesti kayak banyak banget kegiatan di pramuka, terus di rumah juga ada kan, di sekolah pelajaran, belum lagi tugasnya yang banyak kan. Ya itu, jadi bisa manage waktu, mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang nanti bisa gitu. Terus bisa nambah itu pengetahuannya benar-benar jadi tambah luas tentang pramuka. Terus tanggung jawab melatih Iya, ya, artinya melatih tanggung jawab untuk mengemban tugas. Iya. Terus melatih kedisiplinan pasti sih. Terus mandiri juga. Apalagi pernah kan dulu kalau kemah kan masak sendiri. Jadi harus benar-benar mandiri, bisa masak biar bisa makan gitu. Iya gitu sih. Kalau Kak Dewi sendiri gimana nih? Di PMR udah berapa lama? Kayak ini agak berbeda ya dengan Kak Erna. Iya. Sebelum jadi dari SD itu aku sejujurnya sangat jujur, saya sangat pramuka abis. Jadi sering ketemu Kak Erna. Oh iya. Coba ya. Sering ketemu Kak Erna gitu loh, kegiatan pramuka. Terus ke SMP kan kita sempat COVID ya, kayak sekolah gitu. Betul. Pas awal masuk itu, kalau di SMP itu kan kelas, kalau di SMP ku ya Sama. oh iya Oh iya, kelas 7 itu kan ekstra wajibnya dulu pramuka. Nah kebetulan aku masuk ke sekolah nggak daring lagi, itu kelas 8. Jadi kita harus mau ekstra wajibnya itu PMR. Jadi pas masuk SMA yaudahlah melanjutkan PMR aja gitu, biar lebih tahu lagi dan menambah pengalaman gitu sih. Setelah mengikuti ke PMR-an, apa sih manfaatnya buat kehidupannya Kak Dewi? Ya banyak sih sebenarnya, karena aku juga nggak ikut satu organisasi, jadi emang bener-bener melatih buat manajemen waktu antara tugas sekolah, belajar di kelas, atau kadang-kadang kalau PMR itu kan sering ya keluar tiba-tiba mungkin ada siswa-siswi yang sakit, lagi ulangan pun ini dikabarin jadi keluar kelas gitu-gitu. Ya sangat melatih banget sih buat manajemen waktu biar enggak biar imbang gitu. Terus juga mungkin buat kehidupan aku sehari-hari dari pembelajaran dari PMR itu kayak kesehatan gitu loh, kayak kita atau menangani gitu loh penyakit-penyakit dasar gitu, ataupun kadang aku punya penyakitnya itu, jadi aku tahu untuk menanganinya gimana, nggak boleh ngapain aja, obatnya apa aja gitu. Atau kadang kalau di rumah kayak gitu ada keluarga yang sakit, suka nanya obat untuk obat dasar aja sih. Berarti kerasa banget ya manfaatnya buat kehidupan sehari-hari. Di PMR dan Pramuka nih, ada nggak sih kegiatan yang baru ada setelah kalian menjabat, tapi sebelumnya nggak ada? Ada ya. Boleh diceritain dong kegiatan apa? Oke. Jadi Dian Pinsa tahun aku itu dulu pas aku pas jadi Andik itu belum ada. Dan biasa itu apa? Dian Pinsa itu ya Dian pimpinan sangga gitu. Jadi kayak ketua sangga sama wakil. Kalau di angkatan aku kan nggak ada ya tadi ya. Di angkatan adikku, maksudnya angkatan 18 itu wakil sama ketuanya dipimpin, bukan dipimpin, apa ya? Dilatih. Iya, dilatih, betul. Dilatih biar bisa menjadi pemimpin di sangganya gitu. Terus ada lagi Anjang sana. Gimana ya nyeritain Anjang sana ya?
Anjang sana gitu. Itu Apa ya? Sana berhubungan dengan sekolah ya. Ke sana. Iya, ke sana. Jadi nanti kalau kemarin ya, aku ceritain kemarin aja. Kita itu ada nerima orang dari sekolah lain. Dewan kerja juga. Iya, dia kerja juga ke sini, terus dari sini ke sana gitu. jadi tahu Iya, pramuka di sini, pramuka di sana Iya. gitu. Jadi dari sana pun ikut membantu di ambalan sini gitu. Jadi belajar bareng-bareng, di sana juga belajar bareng-bareng. Jadi tambah pengalaman gitu. Terus ada lagi hiking kita bareng. Ya, satu tempat lagi. Ya. Beda arah ya. Iya, hiking. Dulunya belum ada, sekarang ada. Terus ada besok ya, bukan besok sih. Bulan ini kayaknya bakal ada latihan gabungan sama sekolah lain gitu. Mungkin itu sih. Kalau dari Ya kalau dari PMR itu yang pertama itu ada hiking sama aja yang kita satu event itu. Terus yang kedua itu tadi yang udah disebutin di awal hari PMI. Jadi waktu aku jadi adik itu tidak ada perayaan khusus untuk hari PMI untuk Dewan dan adik-adik. Jadi kemarin kita dari Dewan Kerja saya itu membuat acara gitu di sekolah, sekitar sekolah aja sih. Terus kalau tahun sekarang itu, Andik tahun sekarang itu lebih sering kegiatan di luar. Jadi belajarnya tuh nggak di kelas terus, tapi ada di luar juga gitu, biar nggak bosan. Jadi lumayan berbeda ya dari tahun lalu sama sekarang. kan tadi udah disebutin ya kegiatannya itu banyak banget. Iya. Maupun dari pramuka ataupun dari PMR. Nah, kendala kalau mau buat kegiatan itu apa aja sih? Kendala. MR? Mungkin itu sih cuaca sering banget Nggak ketebak ya? banget tiba-tiba hujan gitu. Terus ya kayak gitu kalau hujan kan kita jadi ruangannya hanya di situ-situ aja ya biar Andik juga nggak kena hujan segala macam. Terus kalau ada event mungkin susahnya itu kadang kita miskom ya antara satu orang dengan lainnya gitu. Sering kehilangan barang itu aja sih. Atau kadang ya banyak lah ya, kita kan manusia punya karakter sendiri-sendiri gitu. Mungkin ada kesalahpahaman yang sebelumnya tuh sebenarnya nggak gitu gitu. Kayak gitu sih paling. Ya, kalau dari pramuka ya cuaca sama, apalagi pramuka seringnya di luar kan? Iya. kan? Iya. Baru hujan. Iya. Campur jadinya ya. Iya. Sebelahan. Iya. Terus ada juga kadang kalau mau adain acara, terus waktu sama tempatnya di sekolah ternyata nggak ada, terus bentrokan sama yang lain. Pernah ya kemarin bentrokan sama acara ini bingung kan mau di mana acaranya, sampai udah cari-cari keluar kira-kira mau di mana ya, ternyata alhamdulillah masih bisa di sekolah lah, jadi minimalisir dan yang keluar gitu bisa buat yang lain gitu. Kan kita dari tadi udah bahas tentang organisasi dan lain-lainnya. Nah sekarang kalau bisa kasih pesan buat Andik yang bakal nerusin pramuka dan PMR, apa yang mau kalian sampaikan? Apa ya? Ya mungkin dari Kak Erna dulu. Oke. Kalau dari aku buat adik ya, adik yang meneruskan pramuka, semangat. Semangat. Harus semangat, jangan menyerah. Terus jangan sampai ada kesalahpahaman, jangan egois juga. Terus yang paling penting jangan miskomunikasi. Betul kan? Betul, itu paling penting sih. Jangan sampai miskomunikasi antar anggota ataupun sama PMR. Iya. Gitu. Jadi benar-benar harus menjaga persaudaraan, Hubungan yang baik, ya. hubungan yang baik antara anggota, antara PMR sama pramuka, harus gitu. Terus semangat juga buat mengembangkan layaknya adonan ya. Mengembangkan dan memajukan sampai ke depan ke sana, nggak tahu kemana ambalan kita. Jadi semangat buat memajukan, mengembangkan ambalan kita biar semakin jaya gitu. Kalau dari PMR Ya untuk adik-adik aku yang akan melanjutkan untuk PMR ya, kalian yang pertama emang harus semangat sih. Iya. Semangat banget, jangan semangat lah loh. Jangan kasih kendor maunya. Kasih kendor maunya. Terus aku harap sih kalian bisa memegang tanggung jawab yang mungkin udah dari kakak tingkat kalian udah ngasih tanggung jawab ke kalian gitu. Jangan
hilang dari tanggung jawab itu lah gitu. Karena kita yakin kalian punya potensi untuk melanjutkan gitu. Terus ya itu jangan miskom antara anggota kalian di satu dewan, itu jangan membuat circle sendiri, jangan egois, karena organisasi kalau egois ya rusak, bubar ya, bubar. Dan pastinya ini penting banget jaga komunikasi antara pramuka dan PMR. Betul. Jangan sampai kita saling apa sih gitu. Jangan sampai kita saling tinggi-tinggian gitu. Itu sih paling semangat kok. Kan tadi udah pesan buat adik ya. Iya. Adik tingkat ya berarti. Iya. Adik kelas. Iya. Nah, terus harapan kalian buat ekstrakurikuler kedepannya itu gimana? Terus ada target apa enggak sih yang ingin dicapai? Dari PMR dulu sekarang. Mungkin kalau angkatan aku itu ya target yang itu loh. Apa ya? Yang kemah itu sih pasti dia berjalan dengan lancar. Amin, Itu amin, amin, event amin, besar amin. terakhir di periode. Aduh. Apa nih? Deket ya. Iya, aduh. Terus kalau untuk selanjutnya mungkin untuk adik-adik ya itu ya pasti ditingkatkan lagi kegiatannya ya, tumbuh lebih baik dan gitu aja. Harapan saya ya kepada Ekstra ini pramuka. Iya. Ya. Semoga semakin jaya, semakin berkembang, semakin maju. Ya, semoga ya bisa apa ya, mendapatkan banyak piala gitu. Lebih banyak. Terus ya semoga bisa ada kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi dari angkatan saya. Terus aku lebih banyak dari angkatanku, dan dengan ide-ide kreatif mereka kan semoga bisa semakin membawa nama Ambalan jadi semakin ya keluar lah gitu. Aduh, vibe-nya jadi Iya lah. Terakhir nih ya, kalau kalian disuruh milih satu kata buat ngegambarin pengalaman kalian di pramuka dan PMR, apa dan kenapa? Siapa dulu? Ya siapa dulu nih? Siapa dulu? Ya. Siapa dulu ya? Kamu? Gambarin satu kata ya. Keren sih. Keren. Menurutku ya kalau aku nggak nyoba di organisasi ini, aku nggak bakal dapet pelajaran yang ada di dalam organisasi ini. Betul sih. Itu sih. Sekeren itu ya pengalamannya. Kalau dari Kak Erna, Satu kata. Waduh, seru banget. Waduh, jadi banyak pengalaman juga. Waduh, ternyata emang sewah itu. Waduh lagi ya. Waduh, ternyata banyak temennya. Oh my god. Frekuensi semua lah. Iya betul. Terus waduh terakhir lah ya udah. ya. Waduh, apa ya? 5 waduh. Iya waduh. Iya. Waduh, jadi lebih banyak tahu sih. Oke, ternyata sudah cukup panjang tadi kita. Ya, gak kerasa banget kita udah ngobrol panjang lebar bareng Kak Dewi dan Kak Erna. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Semoga obrolan kita bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di rumah. Ya, sukses terus buat PMR dan Pramuka. Semoga kedepannya bisa semakin maju, semakin jaya, dan semakin jadi luar biasa. amin. Oke guys, that's a wrap for today. Jangan lupa comment, share, like, and subscribe biar kita semakin semangat buat bikin konten lanjutannya. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita @q_talk_smansaki buat update terbaru dari Q Talk Podcast. And see you in the next episode. Bye bye.